Ya, silakan Gus Adam. Ya. Ini janjinya kita tunggu-tunggu ini tapi tidak dilaksanakan. Silakan Gus Adam. Sebentar dulu. Saya buka ke kamera dulu. Ya, silakan. Gus Adam, apakah Anda masih menjadi seorang muslim juga nih? Kalau saya sampai saya meninggalkan dunia akan terus menjadi akan terus memeluk agama Islam. Karena Anda tidak menganggap dunia ini sebagai sesuatu yang serius ya? Bukan. Karena tidak ada agama. Sebentar. Di agama Islam. Oke, karena begini, karena dia tenang. Adam, tenang. Biar saya atur. Saya host, setuju? Saya adalah host di sini, setuju? Setuju? Oke. Ya. Kenapa Gus Adam gini? Tapi begini. Gus Adam, kenapa Anda mengatakan bahwa Anda akan mati tetap ya? Sampai mati pun Anda tidak akan merubah agama Anda. Karena begini. Karena sesungguhnya bagi Anda hidup itu hanyalah main-mainan saja, nggak usah serius. Karena sesuai dengan Al-Quran, setuju? Menurut Al-Quran hidup ini hanya main-main saja, betul? Hanya sendau gurau, setuju atau tidak? Oh, sepakat. Makanya saya bilang, tidak mungkin seseorang menjadi Islam, tidak mungkin seseorang itu Muslim, di detik yang sama dia akan serius di dalam kehidupan ini, setuju? Intinya kita itu jangan terlalu serius. Santai-santai saja. Kalau bukan jangan terlalu serius. Tidak mungkin, dengarkan. Teman-teman, ini nanti dipotong video ini dan diviralkan. Dengarkan. Mungkinkah menjadi seorang Islam di detik yang sama dia serius di dalam kehidupan ini? Kalau di dalam beragama dia harus betul-betul serius, ya ini agama Islam. Tapi kalau urusan dunia kita santai saja. Iya. Karena apa? Karena menurut ajaran agama Islam, hidup ini itu hanyalah main-main. Sesuai dengan ayat Al-Quran. Sesungguhnya hidup ini hanyalah main-main dan sendau gurau belaka. Setuju? Setuju? Sebentar, oke sudah. Setuju. Bang Edis, silakan. Apa yang mau kasih sampaikan? Sebentar. Anda mulai kemarin memframing bahwasanya ketika ada orang mempunyai pemahaman Al-Quran bertolak belakang dengan ulama, maka itu kata jenengan itu mudah atau akan diintimidasi, akan dikatakan halal darahnya dan lain sebagainya. Kemarin saya mendengar seperti itu. Saya mau tanya kepada Bang Edis. Bang Edis kan ini selama ini melakukan live streaming bahkan sampai menggalang dana untuk pembangunan rumahnya sendiri yang diembel-embeli dengan rumah apologet. Saya mau tanya, mana sertifikat kepemilikan rumah itu? Jangan-jangan itu rumah orang, tapi Anda videoin. Bisa jadi seperti itu. Ya kalau asumsi liar ya Anda dan ulama-ulama Anda biasa seperti itu. Loh. Jadi apa yang mau saya pusingkan? Kalau Anda berasumsi, menebak-nebak, ya itu kan kerjaan Anda dan ulama-ulama Anda. Kerjanya main tebak-tebakan. Contoh, siapa yang disalib menggantikan Isa? Ayo tebak-tebakan yuk. Yudas Iskariot. Oh bukan. Simon dari Kirene. Nah, itu kan kerjaan kalian. Main tebak-tebakan. Tuh. Gampang saja saya jawabnya. Terus masalah kamu mengatakan tenang. Masalah kamu mengatakan begini. Edis membuat rumah apologet. Padahal rumah tersebut rumah dia sendiri. Maksud lo rumahnya mau rumahmu gitu. Adam, maksudnya rumah ini
biar enak harus atas nama Gus Adam. Iya. Makanya saya bilang teman-teman, mereka ini di hati mereka terdapat penyakit sirik dan dengki. Di hati mereka terdapat kecemburuan. Inilah orang-orang yang kalau tetangga beli kulkas baru, mereka akan menggosip. Siapa beli kulkas baru? Ini orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang di hatinya terdapat penyakit. Yang demikian itu adalah orang-orang yang sirik lagi dengki. Silakan. Oke, sudah ngomongnya? Silakan. Boleh saya tanggapi? Silakan. Oke, kita ngobrol ya, kita tidak mau berdebat. Yang menjadi pertanyaan saya kepada Anda, mulai saat ini Anda tidak pernah menunjukkan sertifikat kepemilikan rumah itu. Bisa Mau jadi saya tunjukkan kepada siapa? Sebentar dulu, ini waktu saya. Nah, silakan. Santai, jangan grogi. Ya, Anda tidak pernah menunjukkan kepemilikan rumahnya, hanya menunjukkan, guys, ayo kita mundur, ini rumah saya, ayo gitu. Bisa jadi itu rumah dari bos Anda. Inilah saya bilang sudah dijawab, tetapi bisa yang namanya bisa jadi itu adalah kerjaan Allah, para ulama dan umat muslim. Contoh, nih saya tunjukkan kepadamu. Yang kerjanya ngomong bisa jadi itu adalah umat muslim, Allah dan Tuhannya umat muslim. Dan ini, perhatikan, saya tunjukkan kepadamu. Di dalam surat Al-Ahzab, kalau cuman bisa jadi itu kerjaan Allah. Nih, saya akan tunjukkan di dalam Quran. Kok malah bawa Al-Quran? Kan kamu bilang bisa jadi. Surat Al-Ahzab ayat 63 ya. Coba nih. Bang Edis, yang kita bahas ini rumah apologet, bukan rumah Al-Quran. Kemana-mana kau ini? Loh, tadi kan kamu bilang sama saya, kamu Edis tidak pernah menunjukkan sertifikatnya. Bisa jadi itu kamu ngontrak dan itu hanya rumah orang, betul? Iya, saya bilang saya jawab. Tenang. Kalau bisa jadi, kalau cuman bisa jadi, itu memang kerjaan kalian. Kalau cuman berasumsi liar, bisa jadi, boleh jadi, ya itu kerjaan kalian. Surat Al-Ahzab, ayat 63 ya. Nih, surat Al-Ahzab ayat 63. Aduh. Kelihatan ya? Aduh, sebentar. Saya hilangkan dulu ini. Aduh, yang dibahas rumah apologet. Ini loh. Nih, coba kamu baca nih. Surat Al-Ahzab 63. Hai manusia bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Aduh, mana ini? Sebentar. Mana? Ya itulah. Nih, kalau yang dibahas manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Perhatikan. Sesungguhnya katakanlah ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Ini apa sih ini? Kenapa ini begini nih? Gimana cara menghilangkannya ini? Nah, yaitu Bang Edis, masalahnya yang kita bahas ini bukan masalah Al-Quran, masalah rumah apologet. Ini yang gak ada iklannya. Perhatikan nih. Orang-orang bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, tentang hari kiamat. Katakanlah bahwa pengetahuan tentang hal itu hanya di sisi Allah. Tahukah engkau, boleh jadi. ini kerjaan kalian ini, boleh jadi ini. Boleh
boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Boleh jadi. Ya kalau kerjaan kalian memang boleh jadi. Boleh jadi itu rumah orang. Boleh jadi itu ngontrak. Boleh jadi itu yang disalibkan itu Simon dari Kirene. Boleh jadi yang disalibkan itu adalah Yudas Iskariot. Boleh jadi, boleh jadi, boleh jadi. Makanya agama kalian itu tidak lain, tidak bukan. Hanyalah agama boleh jadi. Kalau-kalau. Insya Allah. Itulah iman kalian. Gimana? Boleh saya tanggapi? Silakan. Begini Bang Edi, saya itu sangat kasihan kepada Anda. Hanya ingin menghujat agama Islam, hanya ingin mengotak-atik. Menghujat. Di mana menghujatnya? Sebutkan satu hujatan saya. Sebutkan satu. Iya, sebentar. Sebentar dulu, sebentar. Gini saja biar tidak buang-buang waktu, Gus Adam. Tunjukkan satu hujatan saya. Kalau kamu sanggup menunjukkan satu hujatan saya, sertifikat saya ambil sekarang, saya pampang di hadapanmu. Saya udah dapat suratnya, surat yang menunjukkan sertifikat rumah ini, udah dikirim ke saya dari county. Sekarang saya ambil suratnya, saya tunjukkan di hadapanmu. Jika kamu sanggup menunjukkan satu hujatan saya, silakan. Oke. Silakan. Saya prolog dulu sebentar, 1 menit. Silakan. Ya. Kami tidak sabar menunggu apa buktinya saya menghujat agama Islam. Silakan. Oke, Anda jauh-jauh pergi ke Amerika hanya tujuannya untuk mengobok-obok keimanan umat Islam. Tunjukkan satu hujatannya, hujatan, Gus Adam. Satu hujatan. Apa hujatan saya? Iya, ya sebentar. Ya sebentar dulu, kan 1 menit. Yang kedua, apapun cara yang dilakukan oleh Bang Edis, bahkan menghalalkan segala cara untuk melemahkan keimanan umat Islam. Hujatannya Gus Adam, apa hujatannya? Oke, saya katakan, Bang Edis sering mengatakan bahwasanya kalau masih menjadi Muslim, Anda masih tolol. Menjadi Islam artinya menjadi tolol. Sebentar. Coba di mana videonya? Di mana videonya? Saya mohon maaf tidak bisa merekam waktu itu ya. Anda kalau kurang lebihnya mengatakan seperti itu. Anda mengatakan. Baik. Yang saya katakan itu begini. Yang saya katakan itu tahun kemarin itu begini. Tidak mungkin kamu waras di detik yang sama kamu menjadi Muslim. Betul nggak? Betul nggak? Nah, kurang lebihnya seperti itulah. Oke, sekarang mau saya tes nggak? Kita buktikan. Mau saya tes nggak? Loh, jangan kemana-mana. Loh, kan dibuktikan. Sebentar. Kan saya bilang begini. Gus Adam, tidak mungkin kamu Muslim, tidak mungkin kamu waras di detik yang sama kamu Islam, masih Islam. Coba kita buktikan itu betul atau tidak. Dengarkan. Dengarkan saya. Tenang, Gus. Ini ada minuman. Oke? Kalau ada lalat masuk, lalat itu yang baru dari itu, ada sapi di situ, lalatnya yang masuk, jatuh ke sini. Menurut agama Islam, lalat itu harus kamu celup-celupin ke dalam, lalu kamu buang lalatnya, lalu kamu minum. Betul atau tidak? Betul. Makanya bagaimana mungkin kamu waras di detik yang sama kamu melakukan hal itu? Itu satu. Kemudian yang kedua, ada onta, tahu onta ya? Pipis dia, pipis onta itu, kamu minum pipisnya, meminum air kencing unta. Nah kata kamu itu obat. Coba sekarang saya tanya sama kamu, jika kamu Muslim, kamu akan melakukan itu. Lalat masuk minuman, kamu celup-celupin, kamu minum. Kencing akan kamu minum, air kencing hewan. Setuju? Setuju nggak? Sudah. Jawab dulu, setuju atau tidak? Riwayat seperti itu ada, ya. Berarti kamu setuju? Riwayat meminum. Jawab, setuju atau tidak setuju? Saya bukan ngomong riwayat. Setuju atau tidak setuju bahwa kencing onta itu boleh diminum, baik untuk diminum, untuk kesehatan. Setuju? Itu hadisnya khusus untuk
Itu orang yang bertanya di waktu itu. Udah saya bilang susah. Nah, Ya, bagaimana kamu dikatakan waras, di detik yang sama kamu minumin air kencing hewan? Oh, sudah. apakah kamu waras kalau kamu melakukan hal-hal yang seperti ini, Gus Adam? Bisakah dikatakan Boleh saya kamu katakan waras itu, jika kamu minumin air kencing? Bisa dikatakan itu waras? Coba nih. Boleh saya tanggapi? Boleh saya tanggapi sebentar? Iya, silakan. Nih. Oke, tolong jangan dipotong ketika saya ngomong. Ya, tolong jangan dipotong ketika saya ngomong. Terkait masalah meminum kencing onta yang dicampur dengan susu, itu ulama sepakat bahwasanya hadis itu khusus orang-orang yang sedang sakit, yang mana sebentar jangan dipotong, yang tidak menemukan obat sama sekali untuk mengobati penyakit yang dia derita. Di mana dikatakan Sehingga tidak menemukan obat sama sekali? Kau ngarang saja. Nih, kau lihat ini unta. Perhatikan. Saya sudah jangan dipotong. Tenang. Ini unta sedang fifis, saudara-saudara. Nah, ketika unta sedang fifis, nah ini, bayangkan ini. Ini fifis dari unta ini, kau tampung ke dalam gelas, lalu kau minum. Nah, pertanyaan saya kepada kamu, bisakah dikatakan kamu waras di detik yang sama kamu melakukan hal seperti ini? Kalau orang yang tidak mempunyai penyakit, ya tidak boleh meminum air apa kencing. Iya, berarti kalau kamu sakit, kamu harus seperti ini? Kalau seandainya sakit tidak menemukan obat sama sekali, boleh-boleh saja. Makanya saya bilang, Adam, tidak mungkin kamu waras. Oke, berarti sebentar. Berarti jikalau seorang muslim sakit, maka dia harus mengikuti sunnah Rasul, yaitu meminum air kencing hewan. Setuju? Ya. Lalu, Anda setuju bahwa kalau orang bangun kesiangan itu karena setan mengencingi telingamu? Ya. Nah, kamu setuju bahwa setan tidur di telingamu, di hidungmu? Ya. Makanya saya bilang kamu perlu dibawa ke psikiater. Makanya saya katakan Gus Adam, tidak mungkin kamu waras di detik yang sama. Aduh, nanti kalau saya ngomong dibilang penistaan agama. Ngomongnya Bang Edis, kan saya dari awal minta waktu untuk menanggapi, malah dipotong-potong, saudara. Menunjukkan Bang Edis ini takut. Kenapa Kalau takut? seandainya saya balik, Silakan. lalu bagaimana di dalam Bible? Ya, di dalam Bible bakarlah roti jelai di atas kotoran atau maaf di kotoran manusia alias tai. Baik. Apakah itu dibenarkan? Baik, saya tanggapi. Ya, Baik. Sebentar dulu. Silakan. Sebentar, Lanjutkan ini waktu dulu, saya. lanjutkan. Yang kedua, Bang Edis, Anda jangan sekali-kali memahami hadis, memahami Al-Quran, yang mana notabene-nya Anda tidak memiliki kemampuan di dalam memahami Jawaban Al-Quran muter-muter dan hadis. Hanya saja mengandalkan terjemahan lalu Anda simpulkan dengan pikiran Anda sendiri. Padahal di dalam memahami Al-Quran dan hadis itu ada aturannya. Ya udah, coba jelaskan kepada saya bahwa orang bangun kesiangan itu karena setan kencing di telingamu. Coba. Sebentar, ini waktu saya. Jangan dipotong-potong. Anda ngomong saya dengarkan dari tadi. Saya menghargai Anda karena Anda sebagai host di sini. Ya. Semisal analoginya seperti ini, Anda mau memahami bahasa Inggris, maka harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa Inggris. Tidak boleh dicampur dengan kaidah bahasa Cina, bahasa dan lain sebagainya. Karena memiliki aturan-aturan yang harus diikuti. Semisal kita ingin memahami Al-Quran, bagaimana asbabun nuzulnya, bagaimana ayat muhkamat, mutasyabihat, lalu bagaimana pendapat ulama-ulama
mufassirin terkait ayat-ayat muhkamat, mutasyabihat dan sebagainya. Ini yang saya sebut Itu dengan ada ilmu aturan. muter-muter, teman-teman. Inilah yang saya sebut dengan ilmu muter-muter. Kenapa saya katakan Begitu juga muter-muter? dengan hadis. Dia tidak memberikan jawaban. Dia hanya mengatakan, kalau mau paham Al-Quran, Anda harus begini, harus milih pendapat ulama. Apa saja daya upayamu untuk menutupi kebenaran, itu tidak akan mungkin bisa, tidak akan terjadi. Tetap saja kebenaran itu akan menyandung kamu sehingga kamu akan malu. Perhatikan. Perhatikan. Kamu tadi saya bilang, Gus Adam, kalau orang sakit, apakah orang sakit itu meminum kencing hewan? Kamu bilang iya. Dari sini sudah menjadi bukti bahwasanya kamu tidak waras. Kenapa saya katakan kamu tidak waras? Namanya sakit, minum air kencing hewan, yang ada bukannya sembuh, yang ada kamu tambah sakit lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Tunjukkan. Gus Adam, bisakah saya selesai? Tadi kamu ngomong, saya dengar. Bisa? Itu, tahu kita pernah melihat itu, ada wabah penyakit di Arab. Pada waktu itu penyakitnya itu disebut dengan MERS. Tahu penyakit MERS? Tahu nggak? Nah, penyakit MERS itu ternyata diselidiki penyebabnya adalah karena urin unta, penyebab penyakit MERS. Karena apa? Karena jamaah ramai-ramai datang ke sana, mereka sampai sana minumin kencing. Ketika mereka minum minuman kencing itu, banyak mereka menderita penyakit MERS. Makanya pada waktu itu mewabah. Bagaimana mungkin kamu katakan kalau sakit minum air kencing? Satu. Kemudian yang kedua, kalau kamu pergi ke warungnya Uni Riva, beli nasi Padang. Setelah kamu duduk di situ, ada lalat masuk ke minumanmu. Masuk dia ke minumanmu. Apakah kamu akan berkata kepada Riva, Uni, tolong ganti minuman saya? Tidak. Menurut ajaran agama Islam, makanya orang Islam kalau makan di rumah makan, kalau ada lalat masuk, bilang sama mereka, jangan minta ganti. Pak, ada air minum, ada lalat di minuman saya. Ah, Anda Muslim? Ya. Sesuai dengan sunnah Rasul, maka cemplungin lalat itu, mandiin. Tenggelamin lalat itu. Nah, betul tidak? Memang itu. Jadi kalau ada orang Muslim masuk ke rumah makan, ada lalat di minumannya, dia minta ganti, jangan diganti. Karena itu tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Menurut sunnah Rasul, lalat itu harus dicelupin ke dalam. Lalu diminum airnya. Nah, itu tandanya. Coba pikir pakai akal waras. Bagaimana mungkin kamu mengimani hal yang demikian? Lalu kalau ada anakmu dia terlambat bangun. Menurut ajaran agama Islam, itu bukan karena dia mainan HP sampai malam, bukan. Bukan karena dia begadangan sama teman-temannya, bukan. Bukan karena dia capek, bukan karena dia lelah, bukan. Kenapa anakmu bangun kesiangan? Karena setan mengencingi telinganya. Coba, bagaimana mungkin saya katakan manusia yang waras kalau kamu percaya sama yang beginian, Gus Adam? Lalu kamu menunjukkan kepada saya sebuah perbandingan. Lalu bagaimana dengan Alkitabmu yang menyuruh orang membakar roti di atas Saya akan bacakan. Nih, saya bacakan. Makanya orang Islam ini teman-teman, mereka ini kalau membaca Alkitab, mereka tidak tenang Gus Adam, tenang. Kalau misalnya kamu membaca Alkitab, kamu tidak akan mempermasalahkan ini. Ini adalah bagaimana Tuhan berfirman kepada Yeskiel untuk menggambarkan bagaimana akan terjadi kepada umat Israel. Perhatikan, itu terdapat di dalam Yeskiel pasal yang keempat. Ya, dikasih judul di sini,
lambang pengepungan kota Yerusalem. Perhatikan, saya baca ya. Saya baca. Engkau anak manusia, ambillah sebuah batu bata, letakkan di hadapanmu. Sebentar, agak burem. Sabar ya. Kenapa ini agak burem? Nih, engkau anak manusia, ambillah sebuah batu bata, letakkan di hadapanmu. Ukirlah di atasnya sebuah kota, yaitu Yerusalem. Ukirlah kota itu dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini, nanti di ayat 14 ya, perhatikan ya. Perhatikan nih. Nih ya. Nih, maka ku jawab, aduh Tuhan, sesungguhnya aku tidak pernah dinajiskan, dan pada masa mudaku sampai sekarang tak pernah ku makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas. Lagi pula tak pernah masuk ke mulutku daging yang sudah basi. Lalu firman-Nya kepadaku, lihat, kalau begitu aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu ganti kotoran manusia, dan bakarlah roti itu di atasnya. Sesudah itu ia berfirman, hai anak manusia, sesungguhnya aku akan memusnahkan persediaan makanan di Yerusalem, dan mereka akan memakai roti yang tertentu timbangannya dengan hati yang cemas. Juga mereka akan meminum air dengan ukuran terbatas dengan hati yang gundah gulana, dengan maksud supaya mereka kekurangan makanan dan minuman, dan mereka semuanya menjadi gundah gulana sehingga mereka hancur di world. Jadi, nih saya balik dulu kamera saya ya. Nih, kenapa Yehezkiel diperintahkan oleh Tuhan untuk membakar rotinya di atas kotoran hewan? Itu adalah bagaimana Yehezkiel memperingati, dia memberi peringatan kepada umat Israel, beginilah keadaanmu nanti. Engkau akan membakar rotimu di atas kotoran. Karena apa? Karena begitu dahsyatnya akan terjadi malapetaka terhadap kota Yerusalem ini. Kota Yerusalem ini akan dikepung, akan terjadi kelaparan sampai mereka akan melakukan segala cara untuk bisa bertahan hidup. Salah satunya mereka akan membakar rotinya di atas kotoran hewan. Memang itu peringatan. Makanya kau baca itu semua. Apakah itu sudah terjadi? Ya, kau tidur saja di bawah sana. Kau baca lagi. Susah banget.